Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semuanya? Kembali lagi nih bersama aku Triana di acara Yuk Cari Tahu. Kali ini kita bakal cari tahu soal apa ya? Gimana kalau kita bahas soal kuliner? Wah, kayaknya bakal menarik banget nih kalau hari ini kita cari-cari tahu soal makanan khas Sulawesi, yaitu Coto Makassar. Nah, bahas soal Coto Makassar, kali ini kita udah ngedatengin dua bintang tamu yang emang udah ahli banget deh kalau soal Coto Makassar, yaitu Ibu Sitra Finandita dan Ibu Reski Amelia Putri. Selamat datang Ibu Sitra dan Bu Reski, semoga kabarnya baik ya, kayak pendengar setia di luar sana. Teman-teman semuanya, Ibu Sitra dan Ibu Reski ini adalah orang yang udah pengalamannya tuh udah jauh banget deh kalau soal masakan atau kuliner. Jadi dengan kedatangan Ibu Sitra dan Ibu Reski kali ini kita bakal dapat banyak pengetahuan dan wawasan soal kuliner. Jadi langsung aja yuk kita bahas soal Coto Makassar. Nah, buat mengawali obrolan kita kali ini, aku mau nanya dulu nih ke Ibu Reski. Sebenarnya apa sih yang bikin Coto Makassar itu jadi istimewa banget dan berbeda dari hidangan sapi lainnya? Coto Makassar memiliki cita rasa yang khas karena bumbu rempah-rempah yang digunakan dalam proses memasaknya. Selain itu, Coto Makassar juga dikenal karena penggunaan jeroan sapi yang memberikan tekstur dan rasa yang unik. Berarti memang Coto Makassar ini istimewa banget ya, Bu. Oke, kalau gitu aku pengen tanya nih ke Ibu Sitra. Untuk proses pembuatan Coto Makassar ini itu dimulai dari mana sampai mana ya, Bu? Oke, baik. Dari proses pembuatannya ini, Coto Makassar dia diawali dengan kita merebus daging sapi dan juga jeroannya. Nah, ketika kita merebus daging sapi dan juga jeroan ini, waktunya juga cukup lama sehingga nanti daging dan jeroan yang kita rebus itu dia bisa menjadi empuk dan juga bumbu-bumbunya juga meresap ke dalam daging itu. Lalu bumbu-bumbu yang kita masukkan di dalam rebusan tadi itu ada seperti ketumbar, kunyit, dan juga serai yang ditambahkan untuk memberikan cita rasa khas Coto Makassar tersebut. Wah, ternyata memang prosesnya juga cukup kompleks ya. Nggak heran lagi nih kalau Coto Makassar jadi makanan yang paling enak memang. Oke, kalau gitu aku pengen tanya lagi nih ke Ibu Reski. Kira-kira apa sih Bu yang membedakan Coto Makassar asli dengan variasi lainnya? Coto Makassar asli memiliki kuah yang kental dan juga berwarna coklat kehitaman, serta disajikan dengan ketupat dan bawang goreng sebagai pelengkapnya. Variasi coto lain mungkin memiliki perbedaan dalam bumbu dan juga tekstur kuah. Kemudian pada penyajiannya, biasanya Coto Makassar sendiri dihidangkan dalam mangkuk dan juga dinikmati dengan ketupat dari daun kelapa dan juga burasa, yakni sejenis ketupat yang dibungkus daun pisang. Nah, teman-teman, jadi itu tuh perbedaannya. Jadi sekarang kalau misalnya kita beli atau mau bikin nih Coto Makassar, jadi kita bisa tahu, wah ini Coto Makassar yang asli atau oh ini versi variasi yang lain nih dari Coto Makassar. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Ibu Sitra lagi. Itu cara kita menyajikan Coto Makassar itu biasanya bagaimana, Bu? Nah, Coto Makassar ini biasanya dia disajikan di dalam mangkuk besar dengan kuah yang melimpah dan daging serta jeroannya juga melimpah. Dan biasanya juga Coto Makassar ini dia disajikan dengan ketupat, bawang goreng, jeruk nipis, dan juga sambal sebagai pelengkapnya. Sehingga kita menikmati Coto Makassar ini memberikan rasa yang gurih dan nikmat tentunya. Sangat menarik ya, dari cara penyajiannya aja itu tuh udah bikin ngiler banget, udah bikin kita pengen banget nih sama Coto Makassar. Oke,
sekarang kita udah sampai di pertanyaan terakhir, dan di pertanyaan terakhir ini aku pengen tanya lagi ke Ibu Reski. Sebenarnya Bu, apa sih yang membuat Coto Makassar itu jadi populer banget di kalangan masyarakat lokal? Ini kayaknya teman-teman juga pada penasaran nih. Jadi kenapa sih jadi populer banget gitu Bu? Coto Makassar telah menjadi bagian dari warisan kuliner Makassar yang secara telah turun-temurun. Selain itu, cita rasa khas dan juga kelezatan Coto Makassar juga menjadi alasan utama mengapa hidangan ini begitu populer di kalangan masyarakat lokal. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Udah nggak salah lagi nih kalau Coto Makassar itu jadi makanan yang terkenal dalam hal kuliner. Oke, terima kasih Ibu Citra dan Ibu Reski. Mungkin cukup untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu pembicaraan kita. Kapan-kapan lagi boleh nih kita bahas soal kuliner yang lain, makanan khas yang lain dari daerah misalnya Sumatera atau Kalimantan, atau mungkin nanti kita bahas kategori yang lain selain dari kuliner. Tapi pendengar setia harus tetap dengerin acara Yuk Cari Tahu buat nambah semua wawasan dan pengetahuan kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.